wan naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuqi bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni Allahumma balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqni hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri ma'rifatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ya, ambil Qurannya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 44 ya. Kadarnya atau mah eta jeung si anak sini Jadinya jauh-jauh Jadi musuhan. tadi aku. Jadi kos tadi aku atuh mah. Kalian mah kaharep dia. Dia regakeun Al-Maidah ayat 44. Kemarin sampai satu ayat. Inna anzalna Taurata terakhir. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ونور. Lagi berkali inna. Inna. Nah. Wanur. Nurnya jangan ada tahdidnya. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Ayo. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Ayo. Lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu minal kitabillah. Ayo. Wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ayo. Sin besar, sin kecil bedain, ada tak juga di situ ya. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin. Ayo. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal-juruha qisas wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu wal-rabbaniyyu Sampai di mana kuat ya? Wal-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastufidu min kitabillah. Ayo. Wal-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastufidu min kitabillah. Wal-ahbaru bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Siapa yang baca? Baca nih. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha Hudaw wa nur wa nur Wan nur bukan wan. wa nur yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala wakhshawni wala tastaru bi ayati sama'na qalila. Ya, terus. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayo Maria terusin tuh katamna. Ayo katamna terusin. Ya terusin ya, yang keduanya ayat keduanya. Oh, sini aja. Ya, maksud aja. Ya.
Kayak saya. Kacamata boleh ngasih ya. Halo. Ini nggak jelas teh ini mah kacamata. Boleh ngasih itu teh si yang mau DPR Sebelahnya atas. calon teh Bu, yang siapa Pak? Ini mah kan jelas. Wa katabna Gimana jelasnya Bu kacamata? anna nafsa wal aina والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن wal uduna boleh kalau berarti wal udun ya pakai panjangin بالأنف والأذن بالقدون wasinna bisin intinya di apa ditafsirin bisin والجروح قصاص فمن تصدق tasaddaqo ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. siapa lagi yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu. Alladzina aslamu lilladzina hadu wal-mu'minuna wal ahbaru bimastufizu min kitabillah. Bimastufizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala tasawun nasa wasawni wa la tastaru bi ayati samanan qalila. Faman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. ya terus siapa lagi Terusin. wa katabna وكتبنا عليهم فيها أن panjangin fiha itu baca أن النفس بالنفس والعين wa aina bil aini والأنف بالأنف uduna والأذن بالأذن uduni بالسنين والجروح قصاص hakil wal biruha qisas والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يكن أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bu, biarin terbata-bata sedikit-sedikit ya Bu, kita belajar di sini. Bu mau nanya deh Bu, Ya. kalau kayak gini yang tadi ya, Betul. wanur, kalau dibaca wanuru apa wanur aja? Panur. Oh kalau berarti wanur, Betul. kalau Itu wanuru gitu ya? enggak, itu apa namanya? Tanwinnya itu mudhaf ilainya karena di udannya itu juga tanwin ya Bu. Tapi kalau mau di apa? Mau diwakafkan jadi mad arid disukun wanur. Biasanya kan ada alif lamnya tuh wanur. Jadi ini enggak ada alif lamnya, berarti yang menandakan isim yang sifatnya ma'rifatnya langsung ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna itu wajibul guna. Jadi ditahan dulu inna. Itu panjang. Berapa harokat? 4 sampai 5 harokat namanya mad jaiz munfasil. Ibu inna ikhfa itu ada ikhfa yang akrab ya Bu, yang dekat, ada yang apa ya? Yang jauh ya Bu. Jadi panggilan ang itu zanya ya Bu, apa huruf yang berdesis dan huruf yang tebal angza. Jadi
masukin ke zai. Anzalna. Nah, itu ada masukin ke huruf ta. Anzalna tahu. Tahu apa tuh? Lain ya Bu. Kedengaran huruf u jadinya bukannya a, bukannya o. Tahu. Taurat. Taurat fiha. Itu sama-sama dua hakatnya, finya. Fiha, jangan fiha, jangan finya pendek, hanya panjang, tapi sama-sama dua hakat. Fiha hudau. Itu apa Bu? Tadi bertemu mau. Irham bilun hudau wa nur. Jangan ditahan, wan, jangan gitu Bu. Hudau wa nur. Hudau wa nur. Yahkumu bihan. Itu apa Bu? Alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah. Bihan masukin ke nun ya Bu. Bihan nabiyyu, ada tasdid juga tuh. Nabiyyu. Jadi di mana-mana huruf yang bertasdid di double karena tadinya hurufnya dua. Nabiyyuna ladzi. Nabiyyuna sama-sama alif lam samsiyah. Nabiyyuna ladzina itu berarti Bu as. Aslamu lilladzina hadu. Sama-sama tuh dua hakat. Lilladzina hadu. Warabban. Aduh, banyak tasdidnya Bu. Banyak ditasdid juga. Rabbaniyuna baru tuh alif lam qamariyah. Wal ahbaru bimas tuhfidu. Itu namanya itu ada alif apa Bu? Itu ada alif apa? Yang mana Bu? Ada video ya? Ya, bimas itu kan ada alifnya Bu. Ya, nah itu alif tuh hukumnya ada dua ya Bu. Ada alif namanya ada alif wasol ya Bu. Ada alif yang terputus. Jadi ini jadi langsung kalau misalnya mau diputus tuhfidu. Jadi maksudnya huruf atau fi'il amar ya Bu kalau dalam namunya. Jadi ya bimas, jadi karena dilangsungkan ya, alifnya tidak dikasih harokat. Tapi kalau misalnya mau di awal jadi awal istuffidu ya Bu, itu alifnya dikasih harokat. Min kitabillah itu min ikhfa ya Bu, min kitabil. Jangan bil, jangan ditebelin ya Bu, tapi bil. Lam jalalata tarkik ditipisin billahi wa kana, sama kayak bismillah itu Bu. Jadi lam jalalata tarkik wa kanu alai madin Bu syuhada. Itu wajib muntasir. Fala takhshawun ya Bu. Jadi huruf-huruf yang ada apa namanya nun bertasdid itu harus ditahan minimal 3 harokat. Takhshawunna zawakhshaw itu juga. Wakhshawni wa la tash itu sin besar semua. Wa la tashtaru bi ayati, sama-sama tuh panjangnya Ibu, dua harokat. Bi ayati samanan qalila. Pakai sa Ibu. Samanan qalila. Wa man lam itu Bu. Nun mati bertemu dengan lam. Wa man lam lamnya lamnya apa? Sapawi. Idhar syafawi. Yahkum ditahan Bu. Mimbatnya bertemu dengan ba apa? Ikhfa syafawi. Yahkum bima zalau. Lam jalalah takhim tebal ya Bu. Anzalallahu fa'ula
faulaika humul Alif Lam Ra Maryam. kafirun. Maralid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala anzalna Taurata telah menurunkan Taurat, kitab Taurat fiha di dalamnya kitab Taurat itu ada hudan, yaitu petunjuk. Wanur dan cahaya. Karena di dalam kehidupan ini kalau kita nggak ada petunjuk bisa jadi sesat, Kita nggak ada kasih petunjuk nih. Contohnya kita mau ke rumah orang, ke kampung orang nggak tahu, alamatnya, Maka perlu apa, Bu? Kok perlu nyasar? Perlu bimbingan, perlu petunjuk, Bu. Tapi kalau Google Map yang buatan manusia mah kadang-kadang apa, Bu? Bikin sesat, Bu. Orang pada kemarin pulang kampung pada ke sawah-sawah, Bu. Dari keluar tol, Bu. Sampai udah kayak mobil-mobilan tuh, Masya Allah. Itu buatan manusia, Bu, ya. Bisa nyasar, Bu. Tapi kalau buatan Allah, petunjuknya pasti selamat. Makanya heran, Bu. Orang waktu hidupnya enggak belajar Al-Quran. Padahal kita sangat panjang kehidupan kita nanti nunggu di akhirat, Bu. Nunggu di alam kubur aja sangat panjang sampai hari kiamat. Kita nggak tahu, bayangin, Bu, kalau lempengan itu kita, Bu, muhasabah diri, Masya Allah, udah umur segini, Bu, belum bisa, Bu, benar-benar istiqomah baca Quran, belum bisa istiqomah, misalnya, Bu, kita untuk ibadah yang benar-benar, Bu, makanya minta bimbingan. Selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ini di sini bukan hanya petunjuk yang kita langsung itu, tapi dihantarkan, Bu, dibimbing langsung sama Allah. Kadang-kadang menurut kita suatu hal, Bu, kata kita mah, ya Allah, kita ngarep-ngarep pengennya apa, Bu. Kadang-kadang tuh pengen doanya kita mah, Bu. Ya pengen mah rumah bagus, mobil mewah, pengennya, Bu, duit banyak, Bu. Nggak taunya malah dikasih penyakit, Bu. Malah dikasih urusan, Bu. Bu, ngapa ini padahal kita udah sholat, kata kita mah, Bu, ya. Kita udah sholat, udah ngaji, ya Allah, rasanya hidup kenapa sesek amat, Bu, sempit amat ini, ya, rezeki saya, kata kita. Padahal Allah memberikan sesuatu masalah itu tujuannya, Bu, agar kita makin dekat sama Allah. Allah makin sayang sama kita, karena orang yang masih diuji, Bu, masih disayang Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji itu semua hambanya sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kemampuannya, Bu. Pundak manusia yang satu dengan yang lainnya, Bu, ujiannya beda-beda. Makanya jangan suka ngebanding-banding urusan kita dengan urusan orang lain. Belum tentu orang lain mah bisa mampu, Bu, dengan masalah yang kita hadapi sekarang, Bu. Jangan ngomong juga masalah kita, perihnya kita diomongin ke orang lain. Kadang-kadang diomongin sama orang lain, Bu, yang benci sama kita mah lebok siapa ya? Kata Tesami, iya kata Tesami, rasain, Bu. Kalau misalnya orang yang nggak suka, tapi kalau orang yang suka sama kita, Bu, kalau misalnya itu dianggapnya ya udah biasa, dia mah ngadepin masalah kayak begitu, dia mah ada masalah nggak ada masalah juga kayak begitu, ya nggak ada, Bu, nggak bisa menemukan jawaban. Tapi kita munajat sama Allah, Bu, berserah diri sama Allah, Bu. Jawaban Allah apa, Bu? Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang sesuatu kita benci, kata kita buruk, kata kita kurang cocok, nggak taunya itu baik menurut Allah, Bu.
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kita sukai itu malah buruk untuk kita. Ya Bu, contohnya ya Bu, kalau lempengan lagi banyak duit kadang-kadang suka lupa daratan, goyanya shopping mulu, jalan-jalan mulu ya Bu, lupa sama pengajian, lupa sama baca Quran, lupa sama sholat sunnahnya ya Bu. Tapi lempengan lagi susah tuh, Masya Allah, tahajudnya getong, apalagi banyak tagihan, posami rajin duhanya ya Bu, rajin baca waqiahnya karena besok mau ditagih ada debt collector ya Bu. Bu, jadi kalau lempengan kita lagi susahnya kita, makin dekatnya sama Allah, Allah makin suka tuh ya Bu. Ya, padahal itu suatu hal yang baik menurut kita, karena nggak semua orang bisa tahajud, Bu. Nggak semua orang bisa ngaji baca Quran. Makanya beruntung nih Ibu dipilih sama Allah. Orang-orang lagi ya keluyuran kemana-kemana, lagi segala macam urusan, kita dikasih waktu untuk nyantai di sini, ya Bu. Kita dikasih hidayah di sini, ya Bu, untuk membuka Al-Quran. Makanya jadi orang yang beruntung, bukan yang lihatnya untungnya itu kalau dikasih materi doang, bukannya lempengan orang sukses itu lagi dikasih pangkat tinggi, belum tentu ya Bu. Ya, orang yang dikasih pangkat tinggi, duit banyak itu disayang Allah, ya Bu. Karena tidak semuanya yang dikasih, Kosami, ya kan ada yang kasih sayang, ya Bu. Ada yang dikasih tapi nggak disayang, Bu. Kayak siapa tuh? Qarun, Firaun itu dikasih sama Allah, jabatan tinggi, harta banyak, ya Bu, segala-galanya dimudahin sama Allah, dikasih, tapi kagak disayang. Dia nggak iman sama Allah, nggak ibadah sama Allah, ujungnya jadi bahan api neraka. Makanya ada yang namanya ujian, Bu, ada yang namanya cobaan, ada yang namanya apa Bu? Azab, Bu. Mau lebih menjadi nih Bu, ya. Kalau yang namanya azab, ya Bu, itu kalau ya kayak zaman nabi-nabi sebelumnya tuh ya, langsung diazab, ya Bu. Kayak Nabi Nuh, langsung tuh kaumnya diazab dengan banjir bandang, ya Bu. Ya. Jadi kalau untuk kita, ini Bu, ada yang namanya ujian. Kalau yang namanya ujian, kita udah ibadah rajin, ya Bu, udah sholat, udah ngaji, udah sedekah, ya Bu, udah baca sholawat segala macam perintah Allah kita lakuin, tapi ujian, ya Bu, selalu menimpa kita, ya Bu, itu akan meningkatkan derajat, ya Bu. Kita nih kalau sekolah mau naik tingkat pasti harus menghadapi ujian. Dari TK diuji pengen masuk SD, dari SD pengen ke SMP diuji, ya Bu, pengen masuk ke SMA diuji, Bu. Orang kalau makin diuji makin matang tuh Bu. Ibarat kata Ibu bedain emas sama kuningan, bedanya apa Bu? Kuningan luntur. Nah kuningan mah kagak pakai diuji lagi, orang yang tukang emas juga pas giran baru ditimbang begitu udah tenggelam begitu itu, wah ini mah kuningan Bu, bukannya emas, ya Bu. Tapi kalau emas bener tuh diuji, dipatri dulu, ya Bu, terus diseduh pakai air raksa dulu, tuh bener-bener emas, ya Bu, pasti emas walaupun dibuang ke comberan, ya Bu, tetap emas. Nah kita juga kayak begitu Bu, ya. Ujian kita nih kalau misalnya kita tawakal sama Allah, yakin sama Allah, ditolong Allah, Ibu, selama kita masih ada hayat di kandung badan, ya Bu, jangan pernah putus tinggal sholat. Jangan lempengan lagi susah, ngapain gua sholat? Kadang-kadang ada orang kayak begitu Bu, putus asa. Udah dah, gua mau sholat baik dah gitu. Udah dah, ngapain gua ngaji juga, hidup gua susah-susah juga. Itu namanya makin apa? Makin belangsa dunianya. Udah susah, akhiratnya belangsa. Naudzubillah. Terus aja Bu, misal pun kita belum sholat, belum bisa khusyuk, terus sholat, ya Bu. Misal pun kita sholat masih mikirin kesana kesini, ya Bu, masih ngalor ngidul, ya Bu, terus aja sholat, ya Bu. Pikiran kemana-mana biarin kita sholat, daripada kemana-mana jalan, sholat kagak, ya Bu. Naudzubillah, karena
Kita nggak tahu lempengan sholat atau ibadah kita yang diterima Allah, kita nggak tahu yang mana, ya Bu. Terus aja, ya Bu, kita lakukan semampu kita, sebisa kita, ya Bu, untuk menjalankan perintah Allah. Tapi lempengan maksiat, ya Bu, harus semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk meninggalkan maksiat. Tapi susah juga Ustazah, Masya Allah, ya Bu. Lagi enak-enak ngaji nih, ada temennya lagi ngaji, padahal Bu, bukan di tempat maksiat, di tempat ngaji orang juga digoda setan. Bisa aja tuh jadi ngomongin orang, ya Bu. Ada aja, ya Bu. Emang sering tuh manusia Bu, kenapa sih Allah jadikan dosa? Ya Bu, kenapa ada yang jadikan pahala? Makanya diciptakannya surga, neraka. Ngaji Selasa nggak sempat ngomongin orang Bu. Ngaji soalnya ya. Kalau pengajian yang lain ngomongin orang pada anteng gitu. Karena Selasa habisnya katanya di rumah Bu Jamila mah ngajinya Masya Allah kagak putus-putus. Iya, Jadi ngajinya habis Yasin terus nyambung lagi. Apa Ar-Rahman nyambung lagi, Waqiah nyambung lagi. Banyak banget bacanya, malas gua ngajinya. Ada yang ngomong begitu, biarin, ya Bu. Kita mah ngajak Bu. Mandala ala khairihi ajruhu kafa'ilihi. Barang siapa yang ngajak kebaikan, ya Bu, ganjarannya sama dengan orang yang mengerjakannya. Terus Bu Sami, jangan pakai berhenti. Bu, kita ngaji, Bu, bukan karena manusia. Bu, jangan ada yang ngomong begini. Lu ngaji enggak? Ada yang itu bercampur. Kok ngajinya gitu? Kalau lu ngaji, gua ngaji. Gitu. Bu, ngaji gimana sih ya? Ngaji jangan bagaimana orang. Bu, ngaji itu untuk apa? Keselamatan kita. Orang mau ngaji kayak kagak, kita mah sekedar ngajak. Nah iya, kita kan ngaji nih, kudu ngajak. Mau yang diajak ya, ngajak teman-teman kalau ada yang mau sama jalan. Iya, jalan aja. Iya. Di sana mau sama Besinta. Bu, emang nggak main sama Besinta. Nah, jangan nanti maaf Bu. Kita nanti maaf Bu, kita udah udah meninggal aja tuh si Besti gak bakal nemenin kita di alam kubur. Bu, Iya, udah ngaji lillahi ta'ala jangan. Nah, iya, makanya ngaji jangan karena orang, tapi ngaji lillahi ta'ala. Ya mau banyak kek, mau sedikit kek, ya Bu. Selama-lamanya kita ngaji palingan sejam 2 jam. Bu, lamaan kita nonton TV sama main HP. Ya Bu. Makanya kenapa Bu? Ibu dapat ilmu itu Bu, ainnya Ibu nanti kalau biasa tinggi. Pasti Bu Sami orang sebodoh-bodohnya yang biasa ngaji nih, maaf nih, nanti di alam kubur kan kita ditanya tuh sama Rocky Matim, ya Bu. Nah tuh sebodoh-bodohnya kita, ya Bu, kita yakin udah bismillahirrahmanirrahim, nggak taunya nggak ada umur Bu Sami, ya Bu. Pas lempengan ditanya marrobuka, agak tahu, wa nabiuka, agak tahu, diem banget, ya Bu. Wa ikhwanuka, diem aja. Itu kata malaikat, ya Allah, ini manusia, ya Bu. Saya tanya diem baik, nyaut kagak, apa kagak, ya Bu. Nanti dapat hujah tuh Bu Sami, ya Bu. Pas ngomong ke Allah, ya Allah, saya bukan nggak bisa jawab, emang saya kagak bisa. Saya ini masuk belajar, ya Bu. Makanya, ya Bu, itu bisa hujah karena masih dalam tahap belajar, masih mau ngaji, ya Bu. Itu malaikat udah nyabut nyawa saya, ya Bu. Saya belum bisa apa-apa, ya Bu. Ya sebodoh-bodohnya kita orang yang tukang ngaji dapat apa? Dapat meringankan sini galib tuh kalau orang kuburan dia diajiin ya Bu. Kalau kita punya duit, Bu. Nah iya kan ngajiin mau nyuruh orang kan kudu dibayar, ya Bu. Nah tapi kalau kita biasa ngaji mau seayat, kedua ayat, terbata-bata, kayak mau bisa, kayak mau kagak, orang ngaji mah ada bekalnya, Bu. Makanya nanti Bu Sami, ya Bu, banyak orang yang nyesel gigit jari sampai pada putus jarinya, ya Bu, sampai malu mukanya nggak bisa menghadap Allah, ya Bu. Ketika waktu hidupnya dikasih sehat, kagak ngaji, dikasih kesempatan nggak ngaji, ngomongnya repot, Bu. Nah iya waktu muda repot sama gawean, repot sama anak, ya Bu. Ngomongnya repot mulu, ya Bu, agak sempet, ya Bu.
udah gedean dikit ya Bu, ngajinya lempengan mau ngundang, besok mau hajatan, udah mulai itu ngaji ya Bu, tengah gua besok mau ngundangin udah gila udah mau ngundang ngawinin anak, repot lagi apa Bu, ada cucu ya Bu, udah tua repot amat, penyakit repot terus Bu, kagak bakalan udah-udahnya manusia mah ya Bu. Makanya kita yang ngatur waktu, kita yang bikin apa Bu, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau itu siapa yang ingin, orang gak bakalan nolongin ya Bu. Jangan orang lain, keluarga sendiri Bu, suami gak bakalan nemenin kita di alam kubur, boro-boro di alam kubur semalaman aja dah. Orang yang meninggal malam gitu, sampai dimandiin buat paginya, ada yang nemenin tuh lakinya. Boro-boro ya Bu. Itu malah nyuruh orang ya Bu. Itu kalau misalnya udah terbujur kaku nggak ada yang bisa nemenin. Makanya yang nemenin Al-Quran. Jadi Bu Sami, nanti Bu Sami nih mau yang terbata-bata ngajinya mau seayat 2 ayat, itu tuh Al-Quran tuh jadi syifa ya Bu waktu kita hidupnya, dan jadi keberkahan waktu kita ngajak ya Bu, kita sakaratul maut, maka tuh Al-Quran nemenin kita sampai ke alam kubur. Itu nanti Al-Quran dirupain wujud Bu. Wujud jadi makhluk yang ganteng kalau kita perempuan ya Bu. Kalau laki-laki nanti disampaikan bidadari ya, wanita yang cantik tuh. Dan berwujud tuh nemenin kita selama Ibu kalau biasa di tempat gelap ada yang nemenin enak nggak? Bu, dan nemenin ganteng lagi. Enak banget. Bu, yang nemenin bukan bapaknya Ilham lagi. Iya. Makanya udah Nur dapat bimbingan, dapat petunjuk, dan dapat cahaya. Bu, ini kita kayak ada matahari nih, ya Bu, kan terang tuh Bu. Nanti di alam kubur, kayak kemarin Nurin nanya, Neng, itu di rumah Mama banjir, gimana di alam kubur atuh mah? Di alam kubur apalagi lebih ya Bu. Kalau di dunia mah kita masih bisa lari ya Bu, masih bisa minta tolong ke sana kemari ya Bu. Tapi kalau udah di alam kubur, kemana kita mau cari pertolongan kalau bukan kita bawa amal diri sendiri ya Bu. Makanya mumpung kita masih hidup maka Allah ada masalah pas lempengan ada masalah, ada perkara yang harus diputuskan. Bihan Nabi Yuna waktu itu langsung masih bertanya kepada para nabi ya Bu. Alladzina aslamu, kalau orang yang ngikutin ya Bu, para nabi menjadi orang-orang yang selamat. Makanya langsung pas Rasulullah SAW ya Bu bersabda, al ulama warasatul anbiya, orang-orang yang bersama ulama itu ya Bu, ulama karena pewaris para nabi pasti selamat. Benar ulama yang benar ya Bu, ulamanya yang benar, bukan ulama yang dunia ya Bu, tapi ulama yang benar-benar nyari ridho Allah. Lilladzina hadu, kepada orang-orang yang Yahudi ya Bu, wa rabbaniyuna, dan para ulamanya Yahudi itu para pendetanya Bu, wal ahbar ya Bu, para pendetanya dulu benar-benar Bu Sami. Karena memang dulu mah benar-benar orang Yahudinya dari Nabi Musa gitu ya Bu, nabi-nabi yang lainnya, para pendetanya benar-benar benar ya Bu, bukan seperti sekarang udah banyak yang direkayasa ya Bu, sesuai apa maunya manusia. Bimastufiduna, karena apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka jaga. Min kitabillah, dari mereka itu adalah menjadi kita maaf nih, harus berantai dari ilmu tuh harus ada namanya. Kalau misalnya itu kita harus punya tuntunan dari guru ke guru lagi, dari guru ke guru lagi ya Bu, sampai ke para tabiin, dari tabiin terus para sahabat, terus kepada Rasulullah. Jadi ada sambungannya ya Bu ya, jangan sampai kita bilang jarik ya Bu ya, ilmunya enggak ada nasabiannya Bu. Fala takhshawun nas, maka jangan kalian takut ya Bu terhadap manusia. Jadi jangan takut sama manusia sama-sama Bu ciptaan Allah. Wakhshawni,
wala tashtaru bi ayati zamanan qalila, jangan kalian takut lempengan kita memutuskan suatu perkara. Ini kaitannya dengan ada asbabul nuzulnya menurut Ibnu Katsir, ya Bu. Ada orang Yahudi dan yang berperkara itu pejabat, Bu. Orang kaya nih, ini di asbabul nuzulnya, ya Bu. Pejabat tersebut, ya Bu, punya kesalahan. Ya Bu, apa Bu? Kesalahannya zina, ya Bu. Dalam zina tersebut, dalam hukum Islam, ya Bu, walaupun dulu masih ada dalam kitab Taurat, dalam zina itu harus tetap dirajam, Bu. Kalau tuh orang sama-sama, apa Bu? Sama-sama masih lengok, ya Bu, sama-sama perjaka sama gadis gitu ya. Nah, itu dirajam 100 cambukan. Tapi kalau misalnya yang berzina itu sama-sama punya keluarga, ya Bu, yang istrinya punya suami, ya Bu, yang suaminya punya istri, ya Bu, sama-sama punya pasangan, misalnya dia masih tetap melakukan zina, maka hukumannya bukan ditunggal, jadi dipendam, ya Bu, badannya, semua badannya, tinggal dari leher ke kepala, ditimpukin sampai mati. Nah, suatu ketika hal itu terjadi, ya Bu, orang dari pihak kerajaan tersebut, ya Bu, orang kaya tersebut bilangnya udah nggak masalah, kayak gitu. Kita mah diem aja gitu, kayak gitu. Udah tahu sama tahu lah, kayak gitu Bu. Maka, ya Bu, jangan sampai waksau, jangan hanya takut sama manusia, tapi takutnya sama Allah. Iya sih, ya Bu, orang sih nggak tahu misalnya gitu, tapi Allah maha tahu. Makanya wakshauni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah, ya Bu. Wala tashtaru, dan jangan kalian jual beli, ya Bu. Bi ayati, ayat-ayat Allah, samanan qalila, dengan harga yang murah. Jadi itu ulama-ulamanya yang Bu disogok. Udah dah, misalnya wali atau qadhi atau hakim gitu. Ini saya ini nih kasih sogokan misalnya tuh. Biar enggak dihukum rajam, ya Bu, enggak dihukum deras 100 cambukan, ya Bu. Maka, ya Bu, jangan kalian menjual beli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya Bu. Wa malam yahkum, dan jangan di antara kalian, janganlah kalian memutuskan hukuman, ya Bu, suatu perkara bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, karena mereka itulah orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Wa katabna alaihim fiha, dan telah kami tetapkan kepada mereka fiha, di dalamnya, annan nafsa, kalau misalnya mereka membunuh, ya Bu, annan nafsa bin nafsi, harus dibunuh juga, ya Bu. Jadi jiwa harus dibayar, nyawa harus dibayar nyawa lagi gitu Bu, ya berkata. Wal aina bil aini, kalau misalnya dia memutuskan bagian mata, ya Bu, maka juga harus dibalas matanya juga, ya Bu. Wal anfa bil anfi, dan bagian hidung dengan hidung. Itu Bu Sami. Kalau nanti Bu Sami nyampe ya kita ke Jabal Uhud, ya Bu, itu ada para sahabat Rasulullah SAW yang syahid di Jabal Uhud, ya Bu. Ada yang namanya sahabat yang benar-benar di hidungnya, ya Bu, dipancung ininya sampai pada putus tuh Bu. Tapi subhanallah pas giran semua kan, kalau di sana kan kuburan cuma dikasih batu-batu doang Bu, nggak kayak kita dinamain, dikasih nisan gitu. Kalau di sana mah enggak, batu doang. Nah, suatu ketika tuh Mekah banjir Bu. Nah, banjir, pas kebanjiran itu sahabat tersebut yang dikenalin makanya sekarang agak gedean dikit tuh batinnya, yang dikenalin yang benar badannya masih utuh dan ada bekas peperangannya, itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abu Waqqas, ya Bu, yang ada kecambuk ininya putus, ya Bu, kupingnya putus, ya Bu. Itu dikenalin tuh, ya Bu. Tapi benar-benar Bu, para syuhada itu Bu? Kan kalau mati syahid, ya Bu,
nggak pakai apa Bu? Mandiin. Nggak pakai dimandiin ya Bu, udah itu semuanya pakai baju-bajunya seadanya ya Bu. Nah, subhanallah itu masih segar ya Bu. Jadi dan dengan perbuatan kita. Jadi kalau misalnya kita di dunianya, maaf ya Bu, kalau misalnya suka bertengkar atau yang suka menganiaya manusia yang lainnya, maka mungkin di dunia dia nggak bisa ngebalas karena orang kecil, karena orang nggak punya ya Bu. Tapi nanti di akhirat akan minta tuntutan. Naudzubillah jadi jangan sampai jadi orang yang muflis. Kita bawa ya Bu karung-karung amal ibadah kita, nggak taunya banyak orang yang nuntut ya Bu. Akhirnya ibadah sholat kita diambil sama orang ya Bu, puasa kita diambil sama orang, haji kita diambil sama orang ya Bu. Naudzubillah jadi yang tinggal dosa orang nuntut ke kita. Naudzubillah. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah. Dan barang siapa yang bersedekah, ya Bu, jadi ada di dalam hukum Islam itu bayar dia. Jadi misalnya Bu Sami, saya nggak mau dipotong, saya nggak mau ini, maksudnya bayar dia. Kalau misalnya ngebunuh 100 ekor onta, jadi misalnya 1 ekor onta ya 30 juta, contohnya nih Bu, Ibu harus bayar 3 miliar tuh bayar dendanya, diatnya. Paman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul yang ahli warisnya. Jadi tidak murah nyawa orang. Kan kayak sekarang Masya Allah, tabarakallah, lihat tuh ya di kriminal yang di TV tiba gara-gara warisan, tiba gara-gara uang parkir, orang murah banget membunuh orang. Sampai ada yang kemarin di pabrik frozen itu orang dimutilasi, Masya Allah ya Bu. Alhamdulillah. Jadi ya Bu, tiba gara-gara hutang ya Bu, naudzubillah yang nggak seberapa akhirnya melakukan pembunuhan. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukuman atau perkara sesuai dengan apa yang telah diturunkan dalam kitab Allah, fa ulaika humudz zalimun. Mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Naudzubillah. Jadi ya Bu, semoga kita dijauhkan, dihindarkan ya Bu dari orang-orang yang zalim, dan kita juga terhindar dari perbuatan kezaliman, sehingga kita dapat ya Bu mau'izah ya Bu, pelajaran dari hal ini harus bisa memperkarakan hukuman itu sesuai dengan ya Bu hukum-hukum Allah, jangan berdasarkan maunya manusia, dan agar kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Jadi tujuannya Bu agar sama-sama menjaga diri. Kita juga mau zalimin orang lain, dan kita juga nggak mau dizalimin orang lain. Jadi ibarat kata jangan nyubit kalau nggak mau dicubit ya Bu. Makanya hukuman di dalam hukum Islam itu benar-benar hukuman yang adil, karena langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat ya Bu, bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, agar kita menjadi orang-orang yang selalu berlaku adil dan bijaksana dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim wa qala ya karim wa qala ya rahim ya rahman rahim ya rahman ya rahman rahim ya rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radadta wa la karama illa kashafta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa la fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.